mempelajari dasar-dasar ilmu sejarah. Sering kali kita mendengar kata sejarah, tapi sebenarnya apa itu sejarah? Secara etimologi sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun, yang artinya pohon. Kata sejaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu yaitu sejarah, yang artinya silsilah atau keturunan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun, mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Selanjutnya adalah menurut R.J. Collingwood, mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Yang terakhir adalah menurut R. Muhammad Ali. Beliau menyampaikan 3 sejarah menurutnya. Yang pertama adalah sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Kedua, sejarah adalah cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Peranan manusia dalam sejarah. Jadi, manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki rasio atau akal budi yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidup dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Contoh-contoh tokoh-tokoh penggerak sejarah adalah Raden Wijaya, Raden Fatah, Sultan Agung, Sudirman, Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Agung, Mahatma Gandhi, dan Adolf Hitler. Dalam proses gerak sejarah, tidak dapat dimungkiri lingkungan alam ikut memengaruhi sejarah manusia. Misalnya, dalam bentuk keadaan iklim, kandungan sumber daya alam, serta bencana alam. Contohnya, di Indonesia itu kayak iklimnya tropis, terus tanahnya subur, serta berlimpahnya sumber air yang membuat corak kehidupan masyarakat seperti mata pencarian, sistem kepercayaan, pandangan hidup, dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia. Dalam konsep ini, manusia merupakan subjek dan objek sejarah. Terima kasih. Konsep waktu dalam sejarah ada 4. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat pada suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Dalam hal perkembangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya perubahan yaitu dari bentuk yang sempurna ke bentuk yang lebih praktis. Contohnya yaitu yang dulunya zaman dulu HP BBM, sekarang kita memakai HP Android yang lebih praktis dan canggih. Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan adalah satu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, akan tetapi tetap diwariskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. 3. Pengulangan. Pengulangan adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan terjadi lagi pada masa berikutnya. Pengulangan bukan berarti peristiwa berulang, melainkan fenomenanya. Sebuah peristiwa tidak bisa diulang atau hanya terjadi sekali. Contoh pengulangan adalah wabah penyakit sejenis virus corona pernah melanda Hindia Belanda tahun 1918 sampai dengan 1919.
Sama halnya di tahun 2019 yang tahun 3 tahun kemarin atau 4 tahun terjadi wabah COVID-19 di dunia. Dan contoh yang kedua yaitu tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Itu sama halnya dengan tenggelamnya kapal Vasa milik Swedia. Sekian, terima kasih. 4. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu terjadi karena masyarakat menilai praktik lama sudah tidak memadai atau ketinggalan zaman untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek yang tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang telah terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan. Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan diharapkan kepada pemecah masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Secara kronologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu diperlukan adanya pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar atau setting atau tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda. Contohnya pada Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom di atom Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan kekalahan Jepang. Pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia memproklamasikan. Kata diakronik diambil dari bahasa Yunani. Diakronik adalah memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Cara berpikir diakronik dalam sejarah disebut juga dengan cara berpikir kronologis. Peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir supaya tidak melompat-lompat yang berujung pada kekeliruan. Kita dapat menelusuri dan menganalisis peristiwa berdasarkan urutan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Konsep berpikir diakronik adalah pendekatan yang berkenaan dengan melihat perkembangan sepanjang waktu yang bersifat historis atau berdasarkan cerita sejarah. Cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Menerapkan konsep diakronik dalam sejarah memiliki dua unsur, yaitu kronologis dan periodisasi. Tujuan diakronik. Tujuan diakronik dapat melatih kemampuan seseorang untuk berpikir secara kronologis, teratur, dan berurutan, sehingga orang yang diajak bicara dapat memahami apa yang terjadi. Konsep berpikir diakronik juga bertujuan untuk dapat mengidentifikasi persoalan tertentu dengan melihat proses dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu shin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Adapun dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Lebih lengkapnya lagi, dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Secara umum, sinkronik mempunyai 7 ciri-ciri, yaitu 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit dari sinkronik. 6. Kajiannya sistematis. Dan terakhir, sifat kajian menyeluruh.
perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah manusia. Dalam konteks sejarah itu perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Peristiwa dapat terjadi secara cepat atau lambat. Itu contohnya itu perubahan yang terjadi pada peristiwa pengemboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada 6 sampai 9 Agustus 1945. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat, itu contohnya politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada abad 19. Dalam kebalikan perubahan, yaitu yang berjalan suatu peristiwa secara berkesinambungan itu konsisten tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya itu Indra berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Dan juga dilakukan antara 2 atau lebih peristiwa masa lalu dan masa kini. Contohnya itu untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah dan kedudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan pada bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang, masa praksara sehingga masa Indonesia pada masa Islam. Terus masa Islam adalah berkelanjutan dari masa Hindu sampai Buddha, dan masa Hindu-Buddha adalah keberlanjutan dalam masa praksara. Mulai dikenalnya tulisan aksara Pahlawa Pahlawa dan bahasa Sanskerta itu menandai perubahan dari masa praksara ke masa Hindu sampai Buddha, kemudian digantikan masa Islam. Perkembangan ajaran Islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan, itu Islam menjadi penanda perubahan tersebut. Penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Langkah-langkah penelitian sejarah disebut juga dengan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa sejarah. Yang pertama, pemilihan topik, yaitu unik, artinya topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu. Yang kedua, bernilai, artinya perkembangan ilmu pengetahuan memiliki arti penting bagi masyarakat. Yang ketiga, kesatuan, artinya unsur yang dijadikan bahan penelitian. Yang keempat, orisinal, artinya sebuah topik pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Yang terakhir, yang kelima, praktis, artinya data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, heuristik. Heuristik adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang sudah dipilih. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurisken, yang berarti mencari atau menemukan. Data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga ada verifikasi. Verifikasi atau disebut juga dengan kritik sejarah. Setiap sumber informasi harus diuji keaslian dan kebahasaannya. Kritik atau verifikasi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kritik eksternal dan kritik internal. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi adalah keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Kelima, historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin, yaitu historio, yang berarti sejarah dan narasi, sedangkan graphia yang berarti penulisan. Fase-fase perkembangan historiografi di Indonesia. Yang pertama, historiografi tradisional, dimulai sejak zaman kerajaan Hindu hingga Buddha sampai Islam di Indonesia. Ciri-cirinya istana sentris, feodalis aristokratis, subjektivitas tinggi, melegitimasi, dan karya kuat. Contohnya kitab Bustanus Salati. Yang kedua nih, ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah Indonesia selama masa penjajahan oleh orang Belanda. Yang ketiga dan terakhir, ada historiografi nasional. Dimulai sejak zaman kemerdekaan, contoh biografi pahlawan, sejarah perlawanan terhadap para penjajah, dan biografi tokoh pergerakan nasional.
sejarah. Setiap peneliti sejarah pasti menggunakan langkah-langkah atau proses-proses tertentu untuk melakukan penelitiannya. Langkah-langkah itu disebut dengan metode penelitian, merupakan pedoman yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa sejarah. Langkah-langkah itu pada dasarnya diarahkan untuk menjawab secara tuntas dan menurut terkait pertanyaan 5 yaitu what, apa atau peristiwa apa yang terjadi, who, siapa saja orang yang terlibat, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, where, di mana peristiwa tersebut terjadi, why, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan mengapa, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam pemilihan topik penelitian sejarah. Sebelum melakukan penelitian sejarah, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan diteliti. Pemilihan topik memenuhi hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, unik, artinya topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan para pembaca untuk membacanya. Yang kedua, bernilai, artinya permasalahan yang diteliti memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga berguna bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, kesatuan, artinya unsur-unsur yang menjadikan bahan ide penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Yang keempat, orisinal, artinya topik yang dipilih merupakan suatu upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Yang kelima, praktis, artinya data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein, yang artinya mencari atau menemukan. Jadi dalam sejarah, heuristik adalah tahap pencarian dan pengumpulan sumber masalah yang akan diteliti. Tujuannya agar si peneliti dapat menghasilkan penelitian yang bermutu. Verifikasi adalah proses pengecekan terhadap keaslian sumber sejarah. Tujuannya agar menguji fakta sumber yang peneliti dapatkan. Sertifikasi terbagi menjadi dua nih guys, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Sertifikasi yang pertama adalah kritik ekstern. Di tahap inilah peneliti akan menguji sumber sejarah secara fisik. Contohnya, ejaan yang digunakan, teks proklamasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah kritik intern. Nah, di tahap ini peneliti akan menguji informasi tersebut apakah asli atau tidak. Contohnya lewat kop surat, stempel, atau tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Interpretasi, peneliti memberikan penafsiran, pendapat, menganalisis dari fakta yang diperoleh tersebut. Fakta-fakta tersebut akan membentuk suatu peristiwa. Ada dua jenis interpretasi nih teman-teman, yaitu analisis dan sintesis. Interpretasi analisis mengharuskan peneliti untuk menguraikan fakta-fakta dalam sejarah. Karena judul penelitian kita adalah perkembangan partai politik dalam pemilu Indonesia pada tahun 1955 sampai 1971. Contohnya, pada tahun 1955 ada 29 partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Kemudian pada tahun 1955 hanya ada 10 partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Artinya, jumlah peserta partai politik dari tahun ke tahun terus menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis historiografi beserta ciri dan karakteristiknya. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau bangsawan kerajaan. Ciri-ciri historiografi tradisional adalah banyak mengandung unsur mitos, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja, dan sudut pandang penulisannya berbentuk istana-sentris. Historiografi nasional. Historiografi nasional ialah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama. Model historiografi ini mulai marak setelah bangsa ini merdeka pada Agustus 1945. Dari karakteristiknya, penulisan sejarah memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia.
tulisan sejarah sengaja dibuat berdasarkan perspektif bangsa Indonesia. Ciri-ciri historiografi nasional adalah mengutamakan adanya karakter dan nilai-nilai karakter dalam pembangunan kepribadian bangsa, mengutamakan sudut pandang Indonesia sentris, disusun oleh penulis-penulis Indonesia sendiri dan sesuai dengan pandangan hidup Indonesia. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa, tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri historiografi kolonial adalah sudut pandang penulisannya yaitu Nederlandocentris atau Eropa-sentris. Tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, dan tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Jadi, itu saja penjelasan tentang historiografi tradisional, nasional, dan kolonial. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.